Oke, selamat datang di channel Kial Travel dan Orvator. Di sini adalah gudang dari segala persyaratan pemberitahuan mengenai penerbangan tiket pesawat di masa PPKM September ini. Oke, saya akan menjelaskan nih, banyak teman-teman dari pihak customer atau baik mereka yang baru order di Kial Travel, mereka selalu tanya kepada saya, pelanggan yang setia, tanya, "Om, Kak, bagaimana sih saya harus melakukan check-in di bandara?" Atau ini pasti biasanya banyak orang yang belum pernah melakukan penerbangan, atau seperti mereka yang sudah melakukan penerbangan tapi belum tahu tata cara untuk check-in di bandara, check-in secara fisik atau check-in secara online. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan check-in dan waktunya yang tepat itu seperti apa. Jadi saya jelaskan di sini. Di sini ada peraturan yang harus kita taati dalam setiap maskapai. Jadi maskapai itu mempunyai peraturan tersendiri dalam setiap situasi apapun. Jadi ternyata di semua maskapai itu melakukan persyaratan seperti ini. 40 menit sebelum penerbangan harus melakukan check-in online. Check-in, bukan check-in online, check-in. Jadi contohnya seperti inilah. Kita ada tiket ya. Di tiket kan biasanya ada tuh di etiket. Di sana pasti dikasih tahu. Di sana ada rencana penerbangan, perihal etiket dan identitas valid. Jadi kita harus siapkan semua, bawa berkas-berkasnya, jangan sampai ketinggalan ya. Baik identitas KTP, SIM, KK atau paspor kalau mau terbang ke luar negeri, atau berkas-berkas yang lain seperti swab PCR atau antigen atau surat vaksin yang sekarang harus diberlakukan minimal tahap 1, dan check-in paling lambat 90 menit sebelum penerbangan. Jadi ya lumayan lama. Sebenarnya seharusnya saya kasih saran jangan 90 menit, tetapi 3 jam atau 2 jam sebelum penerbangan harus ada di bandara. Ingat ya, harus ada di bandara untuk melakukan check-in. Karena di bandara sekarang itu melakukan check-in. Check-in itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mencocokkan berkas yang ada. Karena di musim PPKM ini kita harus memiliki berkas-berkas yang pendukung yang harus dipenuhi. Jadi contohnya swab PCR, antigen itu kan. Jadi kalau misalkan belum ada antigen, kita harus melakukan swab antigen di bandara, bisa teman-teman. Jadi harus siap sedia di sana. Jangan sampai telat teman-teman. Ingat, jangan sampai telat. 40 menit sebelum terbang itu sudah ditutup. Jadi nggak mau pihak maskapai itu tolonglah masuk cuman lewat 10 menit aja, lewat 5 menit, 1 menit, nggak bisa teman-teman. Di 40 menit sebelum terbang itu sudah ditutup. Ingat, yang belum melakukan check-in ya, di counter atau di bandara. Jadi ini berlaku untuk mereka yang belum check-in. Itu tidak bisa untuk melakukan check-in 40 menit sebelum penerbangan. Jadi di atasnya harus 50 menit, 60 menit itu harus melakukan check-in di bandara. Ingat ya. Nah, karena hal ini hal sepele, cuman ada pelanggan setia Kial Travel yang sering melakukan penerbangan juga. Fatal ini. Tiga penumpang dari Jakarta ke Medan. Jadi dia melakukan perjalanan dari Bandung mau menuju ke Jakarta, dia naik mobil teman-teman, tapi ternyata di jalan itu ada gangguan atau apa, akhirnya dia telat. Jadi 40 menit, pas 40 menit dia mau check-in, tidak bisa teman-teman, ditolak oleh pengawas, ditolak oleh pihak bandara. Karena apa? Karena dia dianggap sudah telat. Ingat, sudah telat. Jadi mau nggak mau dia harus membeli tiket yang baru, tiket untuk terbang ke Medan, Jakarta Medan. Lumayan mahal sekali itu tiket, karena ya tiket emergency itu kebanyakan mahal, dan pasti mungkin bangku itu bangku sisaan. Jadi itu sangat mahal, bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat harganya itu. Jangan kaget teman-teman, karena itulah tiket emergency itu seperti itu. Jadi ya hal sepele tapi buat fatal semuanya. Dan ini berlaku yang belum check-in ya. Tapi ada satu bagusnya, orang yang sudah check-in online. Ingat, check-in online. Jadi 1 hari sebelum terbang
paling paling telat itu 5 jam sebelum terbang itu bisa melakukan check-in. Jadi 6 jam sebelum terbang itu bisa melakukan check-in. Tapi kalau sudah 5 jam sebelum terbang itu tidak bisa melakukan check-in online. Jadi check-in online itu bisa dilakukan 5 jam sebelum penerbangan. Ya, check-in online bisa kita lakukan lewat aplikasi atau lewat web langsung ke tempatnya, atau langsung ke aplikasi. Contohnya kalau ke Traveloka atau tiket.com atau pergi-pergi, biasanya ada di situ tulisan di wilayah pemesanan tuh mau check-in online atau tidak. Jadi di sana klik check-in online bisa, tapi ada baiknya dipikir-pikir dulu untuk melakukan check-in online. Kenapa? Karena ini peraturannya. Jika seseorang sudah melakukan check-in online, tiket tersebut tidak bisa dibatalkan atau dirubah jadwal penerbangan. Ingat, jadi misalkan nih 1 hari sebelum penerbangan, hari ini, besok terbang, kita melakukan check-in online hari ini. Wah, ternyata nanti malam atau kurang beberapa jam untuk terbang digagal nih. Aduh, nggak bisa. Saya harus merubah jadwal penerbangan. Tidak bisa, teman-teman. Tiket itu dianggap hangus kalau tidak melakukan penerbangan. Kecuali bahwa tiket itu ada perubahan jadwal atau tidak ada penerbangan atau dibatalkan oleh pihak maskapai, baru tiket itu berlaku atau bisa diambil refund atau bisa dirubah. Tapi kalau misalkan sesuai on schedule itu sesuai jadwal penerbangan, ada penerbangan dan kita tidak melakukan penerbangan, itu dianggap hangus. Ingat ya, kalau orang yang sudah check-in online, dia tidak bisa merubah tiket itu atau merefund, membatalkan tiket tersebut. Jadi dianggap tiket itu sudah fix untuk tanggal dan terbang di hari yang sesuai dengan tertera yang ada di tiket. Nah, itu kelemahan dari tiket check-in online. Cuman ada baiknya check-in online ini. Yang kedua, ini yang bagus check-in online ini untuk wanti-wanti kita telat. Contohnya kurang 30 menit sebelum penerbangan kita baru datang nih, tapi kita sudah check-in online. Dan ini berlaku mereka yang tidak bawa bagasi ya, bagasi bawah. Tapi kalau kabin itu bisa. Nah, ternyata bisa dilakukan untuk masuk. Biasanya di situ ada pemberitahuan tuh, ada di pemberitahuan dari maskapai, nama tersebut ditunggu di penerbangan JT apa gitu. Nah, itu orang yang sudah melakukan check-in online biasanya. Dia ditunggu sampai pemberitahuan sampai jam yang ditentukan. Kalau orangnya tidak datang-datang, ditinggal. Nah, itu sistemnya. Tapi lebih bagusnya itu kalau udah check-in online aman. Dia bisa masuk walaupun sudah telat. Tapi kalau belum melakukan check-in apapun itu dianggap hangus. Oke. Nah, di sini beritahuan mengenai check-in online dan check-in di bandara. Maksimal saya sarankan 2 jam atau 3 jam sebelum penerbangan. Karena banyak proses, banyak prosedur yang harus diisi, harus ngisi EHC atau apa. Jadi pokoknya semuanya. Ingat ya, jangan sampai telat untuk melakukan check-in di bandara, karena akibatnya akan fatal. Oke, terima kasih untuk video ini. Demikian video yang bisa saya berikan, biarlah menjadi pemberitahuan dan informasi mengenai teman-teman untuk melakukan penerbangan. Terima kasih. Salam sehat dari Kia Travel.